Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sekali lagi shalom. Ya. Berjumpa lagi kita di Maranatha Fellowship pada hari ini. Apa kabarnya semuanya? Aduh, luar biasa baik ya. Luar biasa baik ya karena berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita di ibadah kita pada siang hari ini. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suryaman STO dengan tema kebenaran sebagai ukuran. Mari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersatu dulu sejenak. Ayat pembimbing pada ibadah siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 35 yang berbunyi, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, amin. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan, kita akan bersuka cita karena seluruh kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang telah menyertai kita hingga saat ini. Mari kita pujikan bersuka di dalam Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan, kita sama-sama muliakan nama Tuhan, karena hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, mari kita bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersuka di saat ini Tuhan, atas segala kebaikan dan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami.
Ya Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini kami semua akan bersekutu Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu juga Tuhan, dan kami ingin sama-sama berfellowship ya Tuhan pada siang hari ini. Bila Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu dan kami boleh diubahkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami Tuhan yang belum tiba di ruang teater ini Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya mereka juga boleh hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan kami menyerahkan seluruh ibadah pada siang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa semua, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Kepada Bapak Pendeta Suryaman dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan dan juga Sivitas Akademi Universitas Kristen Maranatha. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk diajar oleh Tuhan melalui pemberitaan firman. Kami bersyukur kami bisa memberikan waktu kami mempersembahkan sebagian dari setiap apa yang kami miliki, khususnya kesempatan untuk dapat kami bersekutu bersama dan juga merenungkan firman-Mu. Sesaat lagi ya Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kami memiliki panduan, memiliki alat ukur dalam memandang setiap kehidupan kami, baik sebagai dosen, sebagai sivitas karyawan Universitas Kristen Maranatha, dan juga sebagai mahasiswa. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya sabda-Mu memberikan kami pencerahan dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur, serta memohon urapan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya, di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adakah di antara kita yang memakai handphone merek iPhone? Ada? Boleh angkat tangan? Tenang, gak akan diminta. Cuma nanya aja, siapa yang pakai iPhone di sini? Gak usah malu-malu. Kalau malu-malu nanti hilang loh sama Tuhan, diambil lagi loh. Siapa yang pakai iPhone di sini? Hah? Angkat tangan? Tidak akan mempengaruhi biaya kuliah, tenang. Ada? Siapa namanya? Hah? Saul. Oh, Saul, Raja Saul. Oh, Saud. Saud benar. Oke. Saud, kalau saya mengatakan bahwa handphone saya iPhone, kamu percaya nggak? Hah? Coba HP-nya saya ambil dulu ya. Dari jauh kelihatan ya. Handphone saya iPhone. Atau kamu perlu maju, boleh maju. Untuk memastikan. Percaya nggak? Kenapa kamu nggak percaya? Memangnya saya nggak sanggup beli? Kenapa kamu nggak percaya? Saud? Kelihatannya enggak, bukan iPhone. Belum, emang nanti jadi kalau lama jadi iPhone nih. Ini kenapa kamu bilang kelihatannya bukan iPhone? Tidak terlalu jelas. Yang sebelah sini ini iPhone bukan? Lihat. Hah? Enggak kelihatan juga? Boleh maju, boleh. Dari ciri-cirinya. Bukan ya? Kenapa bagi yang punya iPhone nih, kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu bukan iPhone? Ya. Apakah kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu? Kalau menurut Saud, iPhone yang asli itu cara tahunya gimana? Kamu yakin HP kamu adalah iPhone asli? Tahu dari mana? Isinya emang apa? Hah? iCloud. Terus apa lagi? Yang lain yang punya iPhone tadi itu yang baju merah kayaknya juga pakai itu ya. Soalnya ditunjuk-tunjuk temannya dari tadi itu. Menurutmu apa ciri-ciri iPhone asli? Yang pakai apa tuh? Headset?
Siapa namanya? Hah? Catherine. Oke, Catherine bisa bantu? iPhone yang asli itu apa? Jangan-jangan yang kamu KW. Yang asli apa menurutmu? Kalau nggak bisa jawab, boleh saya minta iPhone-nya? Oke teman-teman, kalau kita mau mengecek, katakanlah itu iPhone asli atau tidak, kan bisa lewat dari bentuk fisiknya kan, dari rangkanya, dari bahannya, ini bahan yang bagus, yang betul-betul keluaran iPhone asli atau bukan. Ya. Atau misalkan dari kecerahan dan ketajaman layar. Kalau iPhone yang saya tahu itu tajam sekali warnanya, cerah gitu ya, dibanding dengan HP yang lain. Atau misalkan cek nomor IMEI, apakah istilahnya nomor registrasinya itu yang di dalam HP dengan yang di dusnya sama atau enggak. Atau gunakan aplikasi misalkan, bisa connect atau enggak. Kalau yang asli pasti connect, support gitu ya. Tapi kalau yang palsu, yang KW, yang imitasi bisa jadi enggak connect gitu ya. Atau lewat akses Apple ID misalkan. Nah, kalau kita tahu sebuah barang itu asli, original, maka kita tidak akan mudah tertipu dengan barang yang palsu. Teman-teman mungkin punya iPhone yang asli. Terus saya mengatakan saya punya iPhone yang asli. Ternyata dari ciri-ciri fisiknya saja tidak sama, berbeda. Dari dalamannya saja nggak support. Berarti HP yang saya miliki ini bukan iPhone yang asli, yang palsu. Jadi ketika kita tahu barang yang asli, kita tidak mungkin mudah tertipu dengan barang yang palsu. Demikian juga ketika kita tahu apa itu kebenaran, kita tahu apa itu yang salah. Kalau kita tahu apa itu kebenaran, kita tahu apa itu yang palsu. Kalau kebenaran ke kiri, berarti yang palsu itu ke kanan. Kalau kebenaran itu ke kanan, berarti yang imitasi, yang KW itu sebaliknya. Nah, penting sekali kita memiliki yang namanya kebenaran. Karena itulah panduan, patokan, dan juga alat ukur kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa? Yang seperti apa? Nah, kita bisa belajar dari Kisah Para Rasul pasal 10. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8, kita lihat dulu konteksnya. Itu diceritakan seorang perwira bernama Cornelius. Dia seorang perwira batalion Italia. Artinya dia punya kedudukan yang cukup tinggi. Dia punya pasukan, dia punya bawahan. Cornelius ini orang yang takut akan Tuhan. Dia saleh. Dia rajin bersedekah bahkan kepada orang Yahudi. Dan dia juga seorang yang rajin berdoa. Artinya hubungan pribadinya dengan Tuhan baik. Nah, lalu di ayat 9 sampai 23 misalkan di situ diceritakan soal Petrus. Dia lagi lapar sambil nunggu masakan mateng, dia naik ke atas berdoa. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan sebuah penglihatan. Ada kain besar, spray gitu ya. Di dalam kain besar itu ada berbagai macam binatang berkaki 4. Yang belum pernah disentuh apalagi dimakan oleh Petrus. Nah, dalam penglihatan itu ada suara yang mengatakan kepada Petrus, karena dia lagi lapar, sembelihlah, makanlah hewan-hewan yang ada dalam kain lebar itu. Tapi Petrus menolak. Saya belum pernah makan binatang-binatang seperti itu. Kenapa? Karena bagi Petrus, binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang dianggap haram dalam hukum orang Yahudi. Nah, lalu
muncul sebuah perkataan atau firman yang mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini menjadi sebuah pengantar perjumpaan antara Petrus dengan Kornelius. Nah, ayat 34 sampai ayat 43 itu menjadi bagian dari percakapan antara Petrus dan Kornelius. Disinilah letak kebenarannya. Kebenaran yang pertama dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenarannya, berkenan kepadanya. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa keselamatan itu tidak ditentukan identitas kebangsaan atau identitas nasional tertentu. Tuhan tidak menunjukkan kemurahan hati kepada siapapun berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Oh, kamu orang Indonesia, kamu orang Amerika, kamu orang Singapura. Kasih Tuhan tidak dibeda-bedakan. Dalam Ulangan 10 misalkan ayat 17 dan 19 di situ katakan, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala ilah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu ataupun menerima suap. Jadi Musa sendiri mengakui bahwa Allah itu tidak pandang bulu, Dia tidak membeda-bedakan. Namun memang sayangnya dalam Perjanjian Lama terlihat jelas bahwa Allah itu pilih kasih hanya kepada orang Israel, orang Yahudi, dibandingkan bangsa lain. Bayangkan dari zaman Abraham sampai zaman Yesus, bangsa Israel itu dianggap sebagai bangsa yang eksklusif, bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang spesial, bangsa yang khusus. Jadi betapa sulitnya orang Yahudi melihat bahwa Allah juga memihak, Allah juga mengasihi bangsa lain selain bangsa Israel. Nah, Petrus dalam sebuah kegalauan. Di satu sisi dia menganggap bahwa bangsaku, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang paling dikasihi Allah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kornelius, dia punya sebuah kesimpulan. Allah tidak memihak siapapun atas dasar kebangsaan. Sekarang Allah bisa membawa orang-orang non-Yahudi secara langsung dalam hubungannya tanpa harus menjadi orang Yahudi. Nah, kita pun sama. Allah bisa berhubungan langsung dengan kita tanpa harus kita menjadi orang Yahudi. Allah bisa langsung terkoneksi, terhubung dengan kita. Lalu keselamatan juga tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Alkitab mengatakan Kornelius itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu melakukan kebaikan, orang yang rajin beribadah, berdoa, tetapi kebaikannya belum cukup untuk menyelamatkannya. Petrus datang diutus Allah untuk menemui Kornelius agar diberitakan bahwa keselamatan Kornelius itu harus dilengkapi dengan cara mengenal Yesus. Hanya melalui Yesus pengampunan dosa itu menjadi nyata. Keselamatan tidak tergantung pada identitas nasional, identitas kebangsaan, dan juga perbuatan baik. Tetapi hanya karena anugerah. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Kisah Rasul 10 ayat 36. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Petrus menjelaskan kepada Kornelius bagaimana hidup Yesus, bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana kisah kesengsaraan Yesus, kisah kematian Yesus, bahkan sampai kebangkitan Yesus. Petrus ingin menyampaikan kepada Kornelius bahwa keselamatan itu berpusat pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah pusat sekaligus puncak karya keselamatan Allah bagi setiap orang yang berdosa.
termasuk kita. Dan Petrus ingin menyampaikan, memperkenalkan Yesus kepada Kornelius. Kamu orang baik, kamu taat beribadah kepada Tuhan, kamu rajin bersedekah, tapi cuma satu yang kurang, mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah pusat dan puncak dari karya keselamatan Allah. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kebenaran ketiga yang ingin disampaikan Petrus kepada Kornelius bahwa Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Allah yang Trinitarian. Sebelum segala sesuatu dijadikan, Yesus sudah ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ketika Yesus berkarya di tengah-tengah orang Israel, Yesus disertai oleh Allah, Bapa dan Roh Kudus. Yesus dibangkitkan bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi karya pelayanan Yesus, karya keselamatan Yesus adalah karya Allah itu sendiri dalam ikatan Trinitas. Kebenaran yang ketiga yang disampaikan oleh Petrus kepada Kornelius. Kebenaran yang keempat, Kisah Rasul 10 ayat 39 ayat 41 sampai dengan 41. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya. Kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Keselamatan menyebar kepada orang lain melalui kesaksian para murid Yesus yang ditunjuk sebelumnya. Kamilah saksi dari segala sesuatu yang dilakukannya. Petrus berkali-kali mengatakan bahwa kami adalah saksi kebangkitan Kristus yang dipilih oleh Allah sebelum segala sesuatunya terjadi. Allah memberitakan keselamatan bukan melalui malaikat, bukan pula melalui suara yang bergema dari sorga. Tetapi Allah memberitakan keselamatan juga melalui kita. Karena kita adalah orang-orang yang pernah menerima keselamatan, pernah mengalami keselamatan, pernah dan bahkan sampai saat ini menikmati keselamatan itu, maka kita pun sebagai umatnya ditetapkan, dipanggil untuk menjadi saksi keselamatan bagi orang lain. Jadi kalau kita saat ini merasa saya sudah diselamatkan, saya sudah memperoleh hidup yang kekal, maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya panggilan untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Supaya keselamatan Tuhan itu makin menyebar kepada segala bangsa. Itu kebenaran yang keempat. Kebenaran yang kelima. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Meskipun Kornelius adalah orang yang baik, ia tetap perlu mendengar tentang Yesus Kristus dan menaruh kepercayaan kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di situ Petrus juga mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Artinya tidak ada keselamatan bagi siapapun selain melalui Yesus Kristus. Keselamatan dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri menetapkan dirinya sendiri untuk ada di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus mati bukan karena terpaksa, apalagi dipaksa. Yesus mati karena dia sendiri yang bersedia untuk menanggung dosa kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, artinya kita menerima anugerah kehidupan kekal. Bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, tetapi semata-mata karena anugerah. Percaya kepada Yesus berarti juga kita bersedia untuk menjadi saksi
kematian, dan kebangkitan Kristus. Ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit, itu adalah wujud dari pengampunan dosa yang sesungguhnya. Dan itu wujud dari kehidupan kekal sesungguhnya. Kalau Yesus tidak mati, buat apa kita beriman? Tetapi karena Yesus mati dan bangkit, kita menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Jadi apa itu kebenaran? Ada 5. Keselamatan tidak didasarkan pada identitas nasional atau perbuatan baik. Yang kedua, keselamatan berpusat dan berpuncak pada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, keselamatan Yesus adalah karya keselamatan Allah Trinitas. Yang keempat, kita adalah penerima sekaligus saksi dari keselamatan Allah. Dan yang kelima, setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima anugerah keselamatan dari Allah. Nah, kalau kita sudah berpegang pada kebenaran-kebenaran tersebut, kalau kita sudah tahu apa itu kebenaran, maka kita tidak akan mudah tertipu. Kalau kita sudah tahu apa yang asli, maka kita tidak akan mudah tertipu dengan yang palsu. Teman-teman pasti punya uang yang asli. Begitu dapat uang yang palsu, tahu bedanya dan bisa mengatakan ini palsu, yang asli yang ini. Kalau kita punya kebenaran, begitu ada ajaran-ajaran yang lain, kita bisa mengatakan ini ajaran yang beda, ajaran yang lain. Saya punya ajaran yang sesungguhnya, saya punya ajaran yang asli. Sekarang lagi marak apa teman-teman? Soal iman Kristen. Yang lagi marak apa? Kristen progresif. Orang Kristen seperti panik. Gereja-gereja seperti panik begitu mendengar ajaran Kristen progresif. Terus terang saya tidak mendalami Kristen progresif karena buat saya nggak menarik. Kenapa? Saya sudah punya yang asli. Menurut saya, ajaran GKI, karena saya dari GKI. Mungkin teman-teman dari gereja lain juga mengatakan, ya saya punya ajaran tersendiri, nggak apa-apa, peganglah itu, pelajari itu. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Buat saya, ajaran GKI itu ajaran yang benar, ajaran yang asli. Jadi ketika ada ajaran yang salah, ada ajaran yang palsu, kita tidak mudah goyah, karena kita punya pegangan. Sekarang kan, wah ayo bahas dong Kristen progresif gitu ya. Apa sih bedanya? Ya bedanya kalau kita mau membedakan kan harus ada pembanding. Ya. Misalkan, ayo kita bahas Kristen progresif dari sudut pandang ajaran GKI, dari sudut pandang ajaran GKP, dari sudut pandang ajaran GBI misalkan. Nah kita harus punya pegangannya dulu. Kita harus tahu yang aslinya dulu, yang benarnya dulu, baru kita bisa belajar yang lain. Supaya apa? Supaya kata Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 14-15, supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang mau saya katakan adalah ini. Dengan kebenaran, maka kita mampu mengukur dan menguji segala sesuatu. Kalau kita punya meteran, ya, di sini ada orang teknik pasti ya. Kalau kita punya meteran, apapun bisa kita ukur kan. Mau tinggi, mau panjang, mau lebar. Kenapa? Karena kita punya alat ukurnya. Berapa panjangnya, berapa tingginya, bisa kita ketahui. Karena kita punya alat ukurnya, punya patokannya. Demikian juga kalau kita punya kebenaran dan memegangnya dengan setia, kita bisa menguji dan mengukur segala sesuatu. Oleh karena itu penting buat kita untuk selalu apa sih kebenaran yang saya miliki? Apa sih kebenaran yang gereja saya miliki?
Apa sih kebenaran yang kampus saya miliki? Supaya begitu ada ajaran-ajaran yang lain, berbagai angin pengajaran, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Karena kita punya kebenaran sebagai ukuran, sebagai alat ukur. Oleh karena itu jangan lelah, jangan berhenti, teruslah belajar. Karena kebenaran itu harus kita gali, kita dalami, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dalam zaman-zaman seperti saat ini. Zaman-zaman di mana orang gampang dihasut, gampang diadu domba, gampang dicerai-berai. Contoh misalkan begini, contoh. Seandainya Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman tidak mampu beli beras, saking mahalnya itu beras, dan kita tidak punya uang buat beli beras, terus tiba-tiba ada kabar, ada pengumuman, ada pembagian beras di gedung sate, gratis. Kira-kira teman-teman datang nggak ke gedung sate? Ada pembagian beras gratis di gedung sate. Datang nggak? Kita nggak mampu beli beras nih, kita lapar, kita butuh makan. Ada kabar mengatakan pembagian beras gratis di gedung sate. Datang? Datang. Ternyata nggak ada. Kenapa kita datang? Karena kita lagi susah. Begitu ada kabar yang menurut kita membahagiakan, memberikan pengharapan, kita akan datang ke sana. Padahal itu palsu gitu ya. Jadi situasi kehidupan kita kan sekarang ini cenderung dianggap sulit, dianggap terjepit, dianggap susah, penuh dengan derita. Orang yang sedang dalam kondisi seperti itu gampang dihasut, gampang diombang-ambingkan, gampang dicerai-beraikan, gampang diadu domba. Oleh karena itu kita harus punya pegangan, yaitu kebenaran. Supaya kita bisa mengukur dan menguji segala sesuatu. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta. Kita masuki diskusi interaktif. Silakan acungkan tangan ya kalau ada yang bertanya. Dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh puji Tuhan nggak ada. Belum Pak. Pak Iwan mungkin ada yang ditanyakan Pak Iwan. Pak Saud, ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Berapa harga iPhone sekarang? Oh mungkin Pak Saud. Saya ada bolpen. Ya, shalom Pak Pendeta, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan untuk hari ini kita bisa berfellowship bersama. Dan kalau tadi udah bicara tentang kepalsuan, kebenaran seperti itu. Kita bisa lihat sebenarnya dari banyak kejadian ya yang telah terjadi dalam beberapa waktu yang lalu seperti itu. Kita bisa lihat yang baru-baru ini ya yang lagi hangat-hangatnya Piala AFF ya. Jadi Piala Asia kita dikibulin sama wasit ya, Uzbekistan menang gitu. Itu semua kayak kadang susah Pak diterima gitu, dan kita kadang ngomel gitu ya Pak di rumah kayak kok bisa kalah gitu. Terus ada kasus-kasus juga di Indonesia terkait dengan Tim A ya, kita tahu kasus korupsi dan ternyata suami artis tersebut bukanlah pelaku utamanya ya.
yang kita tahu pelaku utamanya belum tertangkap, kita doakan segera tertangkap ya supaya Indonesia bisa lebih maju lagi. Pertanyaannya Pak, sebenarnya apa sih maksudnya kalau jadi anak Tuhan itu kadang kita kayak oh iya sabar gitu, ini bohong, yang kita dengar itu bohong seperti itu. Tapi kadang ekspresi kita mungkin yang kadang berlebihan dan mungkin seringkali tidak terkontrol. Jadinya kita melakukan banyak hal-hal yang Tuhan nggak suka sebenarnya gitu. Tapi kita sadar sebenarnya hal ini Tuhan nggak suka gitu. Tapi ada emosi di sana, ada rasa kesal di sana. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Harusnya kan seperti ini. Harusnya kan nggak boleh korupsi gitu. Tapi dikorupsi gitu. Harusnya kan nggak boleh ada hal-hal yang tidak benar gitu yang dilakukan gitu. Dan kita lihat itu sendiri dan kita hanya bisa terdiam gitu. Kalau selama ini, kalau Saud sebagai yang kenal Tuhan, Saud lebih berdoa ke Tuhan gitu. Beberapa kali memang lebih lebih kayak ada dorongan untuk kayak nggak terima gitu. Tapi belakangan ini hanya bisa mendoakan, tapi itu juga menjadi satu mungkin ada kesakitan dalam diri gitu. Jadi kalau dibilang mental health terganggu ya mungkin ya bisa jadi seperti itu. Jadi tapi ketika datang ke Tuhan ya Tuhan bantu gitu dan Tuhan membangkitkan kembali semangat kita untuk melakukan segala kegiatan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu. Nah itu aja mungkin dari Saud Pak. Dan seperti apa misalnya kalau kita tahu itu nggak benar, kalau menurut pandangan Bapak dan menurut Alkitab yang sudah Bapak dalamin, mungkin apa pertama kali respon dan reaksi kita? Itu aja Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, langsung. Ya, terima kasih Saud ya. Sangat wajar kalau kita marah dengan marah, kecewa, apa istilahnya, protes dengan ketidakadilan, dengan situasi kehidupan kita yang sepertinya nggak benar gitu ya, dan merugikan banyak orang. Wajar. Bahkan kita harus marah. Ketika melihat ketidakadilan kita harus marah. Ketika kita melihat sebuah penindasan, diskriminasi, kita harus marah. Tapi marah yang positif. Bukan marah yang dalam arti kita merusak orang lain atau merusak diri sendiri. Ya bisa macam-macam. Kalau marah positif misalkan ya kita bisa melakukan sebuah perlawanan. Misalkan perlawanannya ya kalau kita marah dengan ketidakadilan, ya jangan berlaku tidak adil, gitu ya. Kalau kita marah dengan penindasan, ya jangan menindas, gitu ya. Kalau kita marah dengan korupsi, ya jangan korupsi. Kalau kita marah dengan kecurangan, ya kita juga jangan curang, gitu. Nah itu menyalurkan kemarahan secara positif. Nah kalau kita melihat saya benar sementara yang lain tidak, ya kita juga mesti waspada. Jangan sampai ketidakbenaran di sekitar kita justru menyeret kita untuk menjadi tidak benar juga. Satu orang waras di tengah-tengah lingkungan orang gila, kira-kira satu orang waras itu tetap bisa waras atau bisa jadi gila? Lama-lama bisa jadi gila juga, gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat ketidakbenaran, sementara kita merasa kita sudah benar, disitulah kita memenuhi panggilan kita sebagai orang Kristen untuk menjadi orang benar. Memang gak mudah. Ya. Kita berteman, kita bersahabat, sahabat kita, teman kita ternyata gak benar nih. Kita mau gimana gitu ya. Mau tetap mempertahankan ketidakbenaran itu demi ikatan pertemanan, demi ikatan persahabatan, atau kita karena bersahabat, karena berteman, kita punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Gitu ya. Nah, memang itu menjadi tugas kita, gitu ya. Dan itu nggak mudah. Gitu ya.
menanggung ada resikonya. Yesus saja kan menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama yang nggak benar gitu. Taruhannya nyawa. Nah kita pun pasti mungkin punya resiko yang seperti itu. Ya. Nah tapi yang terpenting adalah kita perlu sadar, saya berlaku benar untuk siapa, untuk apa. Ya. Saya menjadi orang benar karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena saya melakukannya untuk Tuhan. Nah kalau saya menjadi orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran dan saya lakukan itu untuk Tuhan, saya yakin Tuhan menjaga. Dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan, meninggalkan orang yang benar. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, meninggalkan kita karena kita melakukan yang benar. Justru sebaliknya. Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, bahkan memakai kita untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Jadi tetaplah menjadi orang benar walaupun kita hidup di tengah-tengah ketidakbenaran. Resiko nyawa nggak apa-apa, setiap orang pasti suatu saat juga mati gitu ya. Karena yang terpenting dalam hidup kita bukan hidup di dunia ini, tapi kehidupan kita yang terpenting adalah kehidupan bersama Tuhan. Ya. Baik ketika di dunia ini ataupun nanti, ya, setelah segala sesuatunya berakhir, gitu ya. Jadi ya jangan berkecil hati, ya, tetap semangat, tetap suarakan kebenaran, apapun resikonya Tuhan jaga, Tuhan menyertai. Itu yang perlu kita pegang. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana Pak Sawit? Sudah terjawab ya. Bapak Ibu saudara semua, apakah ada lagi yang ingin? Oh Pak Philip, silakan Pak. Ini untuk pertanyaan yang kedua dan terakhir ya. Kalau boleh mah nggak usah ya. Saya bukan mau bertanya Pak, saya Philips dari kedokteran. Saya hanya mau berkomentar saja. Silakan Pak. Saya bicara tentang relativisme. Tadi kan bicara tentang kebenaran. Memang kalau kebenaran mutlak yang kita yakini berdasarkan anugerah, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ada juga beberapa hal di dalam Alkitab yang kita tuh masih sulit menerimanya. Ketika kita sulit menerimanya, kita disuruhnya apa? Beriman kan? Walaupun kita nggak bisa terima, gitu. Tetap aja disuruhnya beriman. Itulah sebabnya kita memiliki relativisme kebenaran. Kalau kita memakai kebenaran kita terima dengan iman, kita jadikan itu standar ya Pak ya. Yang tadi kan dijadikan standar. Maka kita melihat kebenaran-kebenaran di luar kebenaran yang kita yakini menjadi nggak benar, betul nggak? Nah, jadi saya berpikir ini adalah anugerah. Tetapi jangan lupa bahwa saudara sepupu kita juga merasa kebenaran dia itu, yang mereka imani itu hidayah. Anugerah untuk menjadi seperti mereka gitu. Dan kita juga seperti ini adalah karena anugerah. Nggak mau bicara doktrin lah. Terima kasih. Oke, makasih Pak Philip ya. Boleh Pak kalau mau ditanggapi. Oke. Ya saya setuju Pak bahwa kita punya kebenaran sendiri. Tetapi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kebenaran kita itu menjadi alat menghakimi orang lain atau menjadi alat menghakimi kebenaran orang lain. Ya. Betul, kebenaran itu relatif, artinya apa yang menurut saya benar belum tentu benar menurut Bapak Ibu sekalian. Karena kita punya standar yang berbeda. Kecuali dalam iman ya. Dalam iman itu mutlak. Kebenaran Tuhan adalah di atas segala-galanya gitu ya. Nah, cuman sekali lagi bahwa kebenaran kita tidak boleh dipakai untuk menghakimi kebenaran orang lain. Ya. Kalau dalam agama saudara kita kan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku gitu ya. Bahasa Arabnya saya lupa, nanti takut salah ngomong gitu ya. Ya memang kita punya jalan sendiri-sendiri. Ya. Yang sebetulnya kalau kita mau mengatakan ya jalan kebenaran masing-masing gitu. Oleh karena itu kita juga harus tahu dulu apa sih kebenaran yang kita miliki. Itu yang harus kita perdalam, itu yang harus kita hayati, itu yang harus kita pegang. Gitu ya.
supaya kita bisa melihat kebenaran yang lainnya secara utuh. Gitu ya. Kalau ibaratnya sama puzzle ya, saya punya bagian, Bapak Ibu punya bagian kebenaran sendiri, teman-teman juga punya kebenaran sendiri. Ketika kebenaran itu saling melengkapi, maka saya percaya itulah kebenaran Tuhan, kebenaran yang mutlak. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menggunakan kebenaran kita untuk menghakimi kebenaran orang lain. Saya setuju Pak, terima kasih Pak untuk responnya Pak Philip. Ya, ya terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Bapak Ibu dan serta saudara semua, mungkin diskusi kita dicukupkan di pertanyaan Pak Philip tadi. Mungkin kalau ada yang masih penasaran dan ditanyakan mungkin bisa menghubungi BPK kali ya, atau mungkin Bapak Pendeta langsung. Silakan chat di nomor WA beliau. Ya. Sekali lagi terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Suryaman pada ibadah fellowship pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara semua, kita akan sama-sama mendengarkan satu buah persembahan pujian yang akan disampaikan dari rekan-rekan Direktorat Sarana Prasarana dengan judul Jalan Hidup Orang Benar. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak.
Mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau boleh pimpin kami Tuhan pada hari ini untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa bersama-sama untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan. Tuhan tolong berkati Universitas Kristen Maranatha ini Tuhan, biarlah universitas ini bisa menjadi berkat Tuhan bagi masyarakat di luar sana Tuhan. Tuhan juga tolong berkati para dosen, para mahasiswa, para tenaga kependidikan Tuhan yang melayani di sini, kiranya mereka semua dapat bekerja dengan sepenuh hati ya Tuhan, dan dapat para dosen juga dapat mengajari mahasiswa dengan baik Tuhan. Kiranya mahasiswa kami juga dapat menjadi berkat Tuhan setelah berkuliah di Universitas Kristen Maranatha ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga Universitas Kristen Maranatha Tuhan yang sedang sakit Tuhan, kiranya mereka semua dapat beraktivitas kembali Tuhan. Tuhan juga tolong berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, makanan biar menjadi kekuatan untuk mereka hidup, serta keluarga juga yang membantu merawat Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berikan mereka kesabaran di dalam merawat Tuhan. Dan juga biarlah yang sakit juga tetap merasakan kasih Tuhan, tetap merasakan sukacita di dalam kelemahannya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Ibu Liana yang sedang saat ini berada di rumah sakit, sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau yang akan selalu menyertai obat-obatan, para dokter yang membantu merawat dan suster Tuhan. Kiranya Ibu Liana dapat beraktivitas kembali seperti semula Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami juga yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun umur yang boleh Engkau tambahkan ya Tuhan. Kiranya dengan umur yang baru ini Engkau berikan mereka kesukacita, kekuatan, hikmat ya Tuhan. Biar mereka semua juga dapat menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berkarya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa ini Tuhan, dari tingkat tertinggi pimpinan kami sampai tingkat terendah Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga tolong berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan di dalam setiap mengambil keputusan yang diambil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk setiap berkat yang boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello guys, welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan, di tempat dan jam yang sama.
Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Doa pengutusan berkat persilakan kepada Pak Pendeta Suryaman. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk fellowship kami pada siang hari ini, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, bahkan melanjutkan kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu, sehingga dunia ini juga semakin mengenal akan Tuhan dan semakin dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, inilah kami, dan kami mohon Roh Kudus